menggunakan uang rakyat dengan sembarangan tanpa mengikuti aturan. Hei, ring satu. Allah. Sekali orang dalam, tetaplah orang dalam. Sekali Firdaus, tetaplah Firdaus. Sekali pengikut Yesus, tetaplah pengikut Yesus. Sekali Katolik, tetaplah Katolik. Yesus. Anda bebas memilih siapapun yang menjadi pemimpinmu di daerah ini. Silakan. Himbauan gereja Katolik adalah jangan pilih pemimpin yang membohongi rakyat. Pelajaran banyak sudah kita dapat. Jangan mengulangi penderitaan ini. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah ibuku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini berada di gereja ini, maupun siapapun yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia di gereja. Barang siapa, artinya siapapun Anda yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara Yesus, dialah saudari Yesus, dialah ibu Yesus. Artinya apa? Melakukan kehendak Allah, mengikuti kemauan Allah, mematuhi perintah Allah, itu kriteria. Itu syarat untuk berada di ring satu Yesus. Engkau menjadi orang dalamnya Yesus karena kriteria tadi engkau penuhi. Dan ring satu atau orang dalam itulah orang-orang spesial, orang-orang khusus yang siap pasang badan. Dalam bahasa militer, siap tempur melawan pasukan musuh, pasukan setan, Beelzebub, Lucifer, dan teman-temannya. Catat. Mohon catat, lewat penerimaan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik, baptis, komuni pertama, krisma, pernikahan, dan seterusnya, Anda resmi terdaftar sebagai orang dalam. Lewat penerimaan sakramen Anda terdaftar sebagai ring satunya Yesus. Ya, ini harus kita sadari. Ini yang harus kita catat dan kita ingat baik-baik. Saya terdaftar sebagai orang dalam. Tetapi jangan takabur. Orang dalam, orang ring satu bisa berbalik jadi musuh. Buktinya, para malaikat, mereka ring satu di surga. Tetapi ada pemberontakan. Terjadi perang antara pasukan Mikael dan pasukan Lucifer. Dan pasukan yang kalah masuk ke neraka. Itulah Lucifer dan Beelzebub. Lihat, ring satu bisa berubah. Atau dalam bacaan pertama, Adam dan Hawa itu ring satu di Taman Eden. Tapi apa yang terjadi? Mereka melawan perintah Allah, tidak ikut kehendak Allah, maka mereka diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa
gagal mempertahankan posisi sebagai orang dalam di Taman Eden. Sebaliknya, dalam Injil yang tadi kita dengar, ada sosok yang secara tersirat disebut sebagai orang dalam. Ceritanya begini, Yesus sedang mengajar di dalam rumah, orang banyak. Nah, orang di dalam rumah bilang, Yesus, kau punya mama dan kau punya saudara-saudara ada cari kau. Dan dengar jawaban Yesus. Apa? Ibuku? Saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Ada kesan, Yesus menolak mamanya? Bukan, justru Yesus menggarisbawahi bahwa orang yang melaksanakan kehendak Allah pertama-tama adalah Maria ibunya. Coba, mari kita buktikan. Malaikat datang, Maria masih seorang gadis. Maria, kau hamil ya? Nanti kau, hamil? Seharusnya Maria tolak, tetapi Maria tidak melakukan itu. Sebagai calon orang ring 1, dia berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan dia menerima risiko. Risikonya apa? Hamil tua melahirkan di kandang Bethlehem. Melakukan kehendak Allah. Mendampingi Yosef bersama-sama dan anaknya Yesus dilahirkan di sebuah kandang. Ini pelaksana kehendak Allah. Sepanjang hidup Yesus, Maria mendampingi sampai di kaki salib di Gunung Kalvari. Maria berdiri tegap dan memandang putranya yang tergantung di salib. Dan kata yang keluar hanya, jadilah padaku menurut kehendakmu. Lihat, Maria adalah Hawa baru, Eva yang baru. Beda dengan Hawa yang lama, yang tukang pemelawan. Hawa yang lama melawan kehendak Allah. Sementara Hawa yang baru, Maria, mengikuti kehendak Allah. Fiat voluntas tua. Itu isi bacaan 1, 2, 3 pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak juga umat yang mengikuti misa ini lewat live streaming. Sebagai pengikut Yesus dalam gereja Katolik, pertanyaan yang harus kita jawab hari ini adalah, saudara berdiri di posisi mana? Saudara berdiri di posisi mana? Ingat, kita terdaftar sebagai orang ring 1. Kita terdaftar sebagai orang dalam. Hari ini, pastor mau bertanya, apakah Anda masih setia sebagai orang dalam? Mari kita lihat sakramen baptis. Saat dibaptis engkau mendapat julukan anak-anak Allah. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, kau masih anak-anak Allah kah? Jawab. Saat menerima komuni pertama, engkau tidak hanya secara rohani menerima Yesus, tetapi secara fisik tubuh Kristus. Amin. Dan engkau memasukkan tubuh Kristus dalam tubuhmu dan engkau membawa Yesus pergi. Pertanyaannya, engkau masih bawa Yesus sampai saat ini? Jawab. Sakramen Krisma. Engkau di hari itu dilantik sebagai serdadu-serdadu Kristus di medan dunia ini. Pertanyaannya, masihkah militansimu masih ada sebagai serdadu Kristus? Sakramen perkawinan. Di hari perkawinan itu, suami,
engkau adalah bersama Kristus mencintai istrimu. Dan para istri, engkau bersama Kristus mencintai suamimu. Itulah sakramen. Pertanyaannya, masihkah engkau berlaku sebagai Kristus yang lain untuk mencintai pasanganmu? Jawab. Pada kesempatan ini, saya ingin menyapa para pejabat. Saya mulai dengan tingkat paling bawah. Kepala bidang yang Katolik, kepala dinas yang Katolik, Anda ring satu di dinasmu. Dan kalau orang Katolik atau orang Kristiani, karena imanmu engkau ring satu. Dan saya mau bertanya, ring satu dan engkau menggunakan uang rakyat dengan sembarangan tanpa mengikuti aturan. Hei, ring satu. Pikir baik-baik. Bupati, gubernur, apalagi engkau orang Kristiani, Katolik atau Protestan. Ring satu di pemerintahan, yes. Dan karena engkau orang Kristen, engkau juga ring satu, sesuai iman keyakinanmu. Dan saya mau tanya, ring satu pencuri, ring satu orang-orangnya Yesus, dan karena pencuri, engkau masuk penjara. Jawab, refleksikan itu baik-baik. Pesan untuk kita di hari Minggu ini. Pertama, jangan jadi pengkhianat. Lalu ring satu berubah menjadi ring liar. Firdaus berubah menjadi hutan belantara. Malaikat berubah menjadi setan. Orang Kristiani berubah menjadi setan-setan. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jadilah pelaksana kehendak Allah. Sekali orang dalam, tetaplah orang dalam. Sekali Firdaus, tetaplah Firdaus. Sekali pengikut Yesus, tetaplah pengikut Yesus. Sekali Katolik, tetaplah Katolik. Yesus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Terakhir, di akhir tahun ini, ada perhelatan akbar di negara ini. Pilkada serentak. Anda bebas memilih siapapun yang menjadi pemimpinmu di daerah ini. Silakan. Himbauan gereja Katolik adalah, lihat calon itu baik-baik, siapapun dia, Katolik atau bukan Katolik, asal dia orang baik. Berkata ya saat kampanye, berkata ya saat dia tangan kiri di Alkitab, kalau dia orang Kristiani, dan tangan kanan diangkat untuk bersumpah. Dan setelah dia duduk di kursi, diperkirakan bahwa dia juga akan berkata ya dan berbuat ya. Dengan kata lain, jangan pilih pemimpin yang membohongi rakyat. Pelajaran banyak sudah kita dapat. Jangan mengulangi penderitaan ini. Jangan pilih pemimpin yang konkretnya mencuri uangmu untuk kepentingan keluarganya dan untuk kepentingan dia punya masa depan. Anda bijaksana, rakyat bijaksana, umat itu sangat bijaksana. Pilihan ada di tanganmu. Posisimu jelas. Kamu orang dalamnya Yesus. Maka berlakulah sebagai orang dalam. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati provinsi ini. Tuhan memberkati kabupaten ini. Tuhan memberkati
paroki katedral. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.